Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firka Inayah, guru SMA Negeri 4 Bangkalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pemanfaatan interaktif flat panel atau IFP untuk memudahkan pemahaman dan interaksi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pembelajaran yang syarat akan teks. Hal ini tentu saja membuat minat belajar anak semakin menurun karena mereka merasa jenuh dihadapkan dengan teks-teks yang lumayan panjang. Sebagai guru, saya harus mencari cara bagaimana agar minat belajar mereka tidak semakin berkurang. Dan saya berpikir bagaimana memudahkan pemahaman siswa dan memberikan interaksi yang lebih baik. Saya telah melakukan survei terhadap siswa yang saya ajar, dan saya dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar mereka memerlukan pembelajaran yang bervariasi. Hal ini agar lebih mudah untuk memahami materi dan interaksi belajar mereka lebih terbangun. Hal yang saya lakukan untuk merespon hasil survei tersebut adalah salah satunya dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah, yaitu memanfaatkan interaktif flat panel atau IFP untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini agar pembelajaran saya lebih bervariasi dan memberikan pengalaman belajar yang menarik bagi siswa. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam pembelajaran di kelas, di antaranya 1. Mengubah paradigma kebiasaan mengajar secara konvensional menjadi memanfaatkan teknologi interaktif secara maksimal. Dalam hal ini, guru perlu menguasai fitur-fitur media digital terutama yang ada seperti IFP. 2. Menyiapkan bahan ajar bahasa Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan materi yang sedang diajarkan agar memudahkan pemahaman anak. 3. Merancang aktivitas yang mendorong interaksi dan kolaborasi siswa, sehingga mereka tidak hanya sebagai penikmat media digital. Aksi pun dimulai. Saya melakukan beberapa tindakan atau aksi untuk menghadapi tantangan dalam pembelajaran. Di antaranya, penyesuaian terhadap modul ajar yang telah dirancang. Berikutnya, pembelajaran dirancang secara berkelompok. Setelah siswa memperoleh materi, mereka akan mengerjakan tugas, misalkan penyusunan video yang nantinya akan dipresentasikan melalui IFP. Anak-anak melihat bersama-sama hasil pekerjaan mereka dalam IFP serta saling memberikan apresiasi. Dampak dari pemanfaatan IFP ini sangatlah terasa. Pembelajaran bahasa Indonesia pun menjadi lebih modern, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan digital siswa sehingga motivasi belajar lebih meningkat. Siswa pun lebih interaktif, pemahaman lebih cepat terbangun dan dapat mengatasi tantangan pembelajaran yang menjenuhkan karena pembelajaran bahasa Indonesia identik dengan teks yang panjang. Belajar bahasa Indonesia menjadi lebih seru, tidak hanya mencatat, tapi bisa langsung bermain di layar IFP. Saya lebih tertarik belajar bahasa Indonesia dengan pemanfaatan teknologi karena tidak bosan dan tidak jenuh meski dihadapkan oleh teks yang panjang. Sebagai guru, saya sadar bahwa pembelajaran di era digital ini perlu adanya sentuhan teknologi. Hal ini agar dapat membawa murid-murid saya lebih memahami dan lebih termotivasi dalam belajar. Pada akhirnya, pengalaman belajar yang berdampak pada siswa akan memberikan hasil yang lebih baik. Salam teknologi.